Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Jadi hari ini kita live TikTok terkait kanal layanan tanpa tatap muka ataupun kanal layanan tatap muka di BPJS Kesehatan. Bersama saya Erika Yuliatika dan rekan saya Andi Fausia. Oke, jadi kanal layanan tanpa tatap muka itu masih banyak yang belum tahu atau bagaimana nih Kakak Uci? Iya, pasti ada yang sudah tahu dan ada yang belum tahu ya. Kita coba sebutkan dulu ya apa-apa kanal layanan yang tanpa tatap muka dulu ya. Iya. Nah, kalau untuk layanan tanpa tatap muka itu biasanya ada layanan Pandawa yang biasa kita sebut Pandawa ya, lewat WhatsApp. Itu ada nomor WhatsApp-nya yaitu 08118165 165. Nah, kalau untuk kanal layanan yang lain seperti misalkan aplikasi Mobile JKN, pasti banyak ya yang sudah download dan sudah registrasi melalui handphonenya sendiri. Ini bisa diregistrasi lewat handphone masing-masing dan bisa kita tahu terkait untuk data peserta masing-masing lewat aplikasi, dan perubahan data juga boleh lewat aplikasi Mobile JKN. Terus untuk apalagi ya Kak Erika untuk kanal tadi kan ada tatap muka. Pandawa, Mobile JKN, terus ada juga yang namanya call center 165. Nah, call center 165 ini itu menyediakan pengaduan yang tidak berhasil melalui aplikasi Mobile JKN. Jadi, nomor handphonenya itu di call center 165. Ya, kemudian yang kedua, selanjutnya kanal layanan tanpa tatap muka yang lain ada namanya website BPJS Kesehatan. Ya, nah, website BPJS Kesehatan. Kemudian ada juga yang namanya BPJS Online atau namanya virtual online layanan administrasi ya. Oke, Viola ya, Jadi Viola ini lebih ke peserta yang lewat Zoom untuk layanan tanpa tatap muka. Biasanya itu ada di kantor kecamatan ya, kantor kecamatan setempat, kantor desa, atau juga bisa lewat Vaskes ya, FKTP. Nah, apalagi tuh? Oke, kemudian Uci, jadi kan banyak sekali nih karena layanan tanpa tatap muka. Bisa nggak sih kalau di Pandawa itu kita layanannya apa-apa aja? Seperti apa Kalau di layanan Pandawa sih ada 3 jenis layanan ya. Untuk layanan yang pertama itu administrasi, terus informasi dan pengaduan. Misalkan kalau ada yang mau daftar BPJS nih dan tidak sempat datang ke kantor BPJS Kesehatan, atau ada kendala tidak sempat ke kantor, ya bisa lewat aplikasi Pandawa. Nah, juga bisa lewat kalau misalkan juga ada keluhan, misalkan status BPJS-nya tidak aktif, BPJS gratisnya tidak aktif, nah boleh lewat aplikasi WhatsApp juga. Nah, itu di WhatsApp-nya, nomor WhatsApp-nya jangan lupa ya, 0811 8165 165. Nah, kalau ini Kakak Uci, saya penasaran terkait yang administrasi. Jadi kan sebenarnya kadang juga peserta bertanya nih terkait aplikasi di Pandawa itu kan di administrasi banyak yang pilihannya. Nah, kadang peserta bingung entahkah itu dia perubahan data, dia mau milih menu apa kayak gitu. Berapa banyak menu dari administrasi yang bisa diakses oleh peserta? Wah, ada banyak ya. Kalau masalah menunya sesuai dengan kebutuhan peserta. Kalau misalkan kayak perubahan data, misalkan ada perubahan nama, perubahan tempat tanggal lahir, perubahan alamat, dan juga perubahan Vaskes yang paling sering nih yang dilakukan sama peserta. Untuk perubahan Vaskes itu bisa melalui aplikasi WhatsApp juga. Kalau misalkan terkendala melalui aplikasi Mobile JKN-nya, untuk perubahan Vaskes itu bisa melalui aplikasi Pandawa. Nah, sedikit menginformasikan juga untuk aplikasi Pandawa, untuk perubahan Vaskes itu ada masa ada masa perubahan datanya. Kalau misalkan di bulan ini, jika Kakak Erika sudah buat atau sudah pindah Vaskes dan mau pindah lagi di bulan depan, itu mohon maaf tidak bisa. Karena kenapa? Untuk perubahan Vaskes itu per 3 bulan baru bisa diubah lagi. Oke, jadi aturannya itu pemindahan Vaskes 3 bulan ya? Iya. Mungkin apa lagi Kakak? Terus kalau perubahan biasa bayi ya, yang nama bayi itu misalkan kan didaftarkan bayi itu sejak dari lahirnya itu namanya masih bayi nyonya. Nah, misalkan bayi nyonya Ibu Erika nih. Nah, mau kita update namanya belum ya? Oh, sorry.
sorry, misalkan nanti ya, misalkan bayi Nyonya Erika terus sudah ada namanya di kartu keluarga, ini boleh nanti ada apa dilaporkan melalui aplikasi WhatsApp-nya lewat Pandawa. Pandawa ya. Yang jelas nama bayinya sudah tercantum di kartu keluarganya ya, dan jangan lupa sudah ada nomor induk kependudukan yang ada di kakaknya. Untuk pelaporan bayi itu paling lambat 3 bulan ya. Untuk pelaporan nomor induk kependudukannya seperti itu. Terima kasih. Dan masih banyak lagi sih kalau terkait perubahan data peserta. Ya, jadi Kakak Uci ini ada pertanyaan dari Oh, ada ya? Dari siapa pertanyaan tuh? dari teman-teman JKN. Terus sama Yarsi ya. Iya, Yarsi. Gimana cara pemutihan? Aduh, yang lagi viral nih ya. Masalah pemutihan BPJS Kesehatan. Ya, benar. Iuran ya, iuran. Iuran. Bukan pemutihan badan ya. Oh, bukan. Beda ya Oh, guys. gitu. Jadi pemutihan kan kita bahas terkait BPJS Oh, Kesehatan. Jadi otomatis Kakak Yarsinya ini pasti peserta mandiri yang berbayar setiap bulannya. Jadi gimana nih Kak Uci Nah, terkait kalau isu itu pemutihan? masih itu isu ya. Untuk isu itu mungkin masih kami ada pembahasan dari organisasi kami terkait untuk ini isunya. Nanti mungkin ada ketentuan lain mungkin akan diinformasikan kembali ya terkait untuk masalah pemutihan iuran. Oke, jadi belum ada masih simpang siur Masih ya. simpang siur, tapi memang Belum sih ada lagi kebijakan. viral. Oke, jadi untuk pemutihan saat ini belum ada regulasinya yang menentukan. Dan yang kedua terkait iuran peserta mandiri itu paling maksimal dibayarkan yaitu 24 bulan ditambah 1 bulan iuran berjalan. Jadi semuanya total walaupun menunggak 4 sampai 10 tahun Wah. cukup dihitung 24 Wah, bulan lumayan tambah 1 tuh bulan ya. iuran berjalan. Seperti Misalkan kita nunggak sudah 12 tahun, 15 tahun, Wah, yang kita enggak. kan itu cuma 2 tahun, wah Ya. lumayan. Kalaupun kita ndak bisa bayar sepenuhnya, itu bisa kita cicil. Oke, namanya apa sih, Kak? Namanya program rehab, pembayaran iuran secara bertahap. Nah, kalau misalkan mau dicicil, bisa melalui aplikasi mobile JKN masing-masing. Nah, bisa dipilih mau berapa bulan. Paling ini 2 bulan ya, sampai dengan 3 bulan ya. Iya, jadi 3 bulan. menunggaknya minimal 3 3 bulan ke sampai atas. 3 bulan ke atas. Untuk program cicilannya ya boleh silakan dipilih melalui aplikasinya. Mau yang langsung dua bulan juga boleh kalau misalkan ada dananya. Kalau belum ada dananya ya pilih yang agak lama-lama ya. Oh, jadi untuk pilihan cicilannya itu ada sampai 12 bulan. Oh, Oke, 12 bulan berarti ya. 12 Jadi mulai 2 bulan. bulan bisa dicicil sampai 12 kemudian. Bisa juga kalau misalkan udah cukup 12 bulan, belum cukup 12 bulan itu bisa juga yang misalkan ada dananya dan mau dilunasi keseluruhan, bisa. Pada saat itu juga kita bisa pilih di pelunasan di lewat aplikasi mobile JKN. Ya, ini Kakak Yarsi lagi nih. Banyak ya komen. yang nonton. Jadi halo teman-teman JKN. Masya Allah, halo. Yo, yo. Sapa-sapa dulu. Jadi teman-teman JKN sempat ada yang mau ditanyain terkait kanal layanan tatap muka, pengaduan dan yang lainnya, sempat membutuhkan pelayanan kesehatan yang lainnya. Terus ada pengaduannya juga boleh ditanyain ke kami, nanti kami siap menjawab. Oke? Nah, kayak si ini katanya baru telat 2 bulan. Telat 2 bulan. Telat maksudnya? bulan, misalnya kalau telat 2 tahun gimana Kak? Oh ya sudah terjawab ya tadi ya. Jadi bisa diulang lagi mungkin Kakak supaya terkonfirmasi kembali. Sempat Oke. jaringannya lagi nge-lag atau gimana? Coba. Boleh. Untuk peserta yang menunggak itu bisa dilakukan untuk peserta yang menunggak itu apabila menunggaknya sudah lebih dari 2 tahun ataupun 5 tahun, 10 tahun yang ditagihkan sama kami itu cuma sekitar 24 bulan atau dengan tambahan iuran berjalan ya 1 bulan. Dan kalau misalkan tidak sanggup, mohon maaf tidak sanggup untuk melakukan pembayaran secara keseluruhan, boleh silakan dicicil melalui program rehab melalui aplikasi mobile JKN-nya. Itu. Oke, ini Ada ada lagi pertanyaan nggak? lagi nih Kak Oci dari jodohku. Aduh, jodohnya Erika kayaknya ya, nggak mungkin jodohku ya. Aduh. Ya, jadi pertanyaannya Kakak Uci, tadinya saya mandiri, ada tunggakan, sekarang statusnya PBPU Pemda ini. Jadi PBPU Pemda ini sudah aktif, sudah dialihkan ke yang gratis, tapi tunggakannya masih ada. Apakah itu tetap dibayarkan atau bagaimana? Nah, kalau untuk BPJS yang pernah terdaftar mandiri dan sekarang sudah terdaftar BPJS tanggungan Pemdanya masing-masing ya. Itu dan masih ada sisa tagihannya. Misalkan ada tagihan di kelas 3 kemarin
itu mohon maaf, untuk tagihan itu tidak akan hilang Bapak Ibu ya. Jadi untuk tagihan itu tetap wajib kita bayarkan, karena sebelumnya itu adalah kewajiban bagi peserta yang pernah terdaftar mandiri dan wajib dilunasi. Kalaupun memang untuk peserta PBU juga misalkan mau dicicil boleh, nanti boleh dicicil lewat aplikasi aplikasi mobile JKN-nya. Seperti itu. Nanti Melalui kalau rekap ya, bisa dicicil, tapi dalam kepesertanya tetap aktif sebagai tanggungan pemerintah daerah. Ya, jadi kesimpulannya peserta tanggungan pemerintah daerah yang sebelumnya masih ada tunggakan itu tetap harus bayarkan. Jadi peserta tanggungan pemerintah daerahnya itu sudah aktif, tapi tunggakan iuran dari peserta mandirinya akan tetap terbaca seperti itu. Jadi tetap harus dibayarkan ya, teman-teman. Kemudian ini apa ada lagi dari nih? siapa ini? Sebelumnya Namanya kakak ini apa jodohku ini? ada BPJS Khusus A. Nih ada Apa pertanyaan ya? lagi nih Kak. Dari ini dulu, kita mulai dari atas dulu. Kalau telat bayar 5 tahun gimana Kak? Oh iya, tadi ini kan udah dijawab ya. Sudah dijawab ya. Nah, jadi untuk Kalau misalkan tunggakan 5 maksimal tahun 20. yang ditagihkan itu maksimal cuma 24 bulan saja. Silakan silakan dilunasi ya untuk tunggakannya ya, sebagai peserta BPJS yang taat akan aturan. Oke. Selanjutnya ada Fitri Rohmatul S. Halo Kakak. Nah, ini pertanyaannya, dulu saya BPJS yang gratis, tapi kenapa tiba-tiba dicabut ya? Gitu. Oh iya, kalau BPJS gratis itu tergantung dari juga anggaran dan kuota pemerintah Ibu ya. Nah untuk Ibu Fitri, Kakak Fitri ini kalau misalkan tiba-tiba BPJS-nya tercabut dan mau mengaktifkan kembali untuk BPJS gratisnya, itu kami bisa mengarahkan ke kantor dinas sosial setempat. Silakan dilaporkan dan diajukan kembali atau dilakukan pendaftaran ulang. Kalau memang Ibu siapa namanya? Fitri ya, Kakak Fitri masih tetap ditanggung sama pemerintah, nanti dilakukan pengusulan ulang. Kalaupun sudah tidak ya boleh didaftarkan mandiri saja supaya untuk pesertanya aktif kembali. Oke. Gitu. Nah, selanjutnya Ada kalau lagi? dari Rizky Amalihatta, gimana kalau yang punya BPJS sudah meninggal tapi masih ada tagihan 1 bulan, apa tidak harus dibayar lagi? Boleh dijawab dulu Kakak Erika, saya cek dulu yang pertanyaan yang lain ya. Jadi sebenarnya kalau untuk peserta yang meninggal itu kita harus menyesuaikan dulu iurannya, apakah sebelum meninggal itu tagihan belum dibayarkan atau tidak. Nah kalau misalnya tagihan sudah meninggal kemudian masih terbentuk tagihannya, itu bisa kami lakukan penghapusan iuran gitu Kak Rizky ya. Nah kemudian ini atas nama pertanyaan selanjutnya, memangnya kalau tadinya mandiri bisa dipindahkan ke KISI ya? Iya benar. Jadi kalau untuk peserta mandiri kemudian mau dialihkan ke yang tanggungan pemerintah itu bisa. Sesuai dengan ini ya? Ya, untuk pengajuannya itu tergantung apakah kita sudah UHC cut off atau non cut off. Kalau non cut off itu sendiri bisa langsung didaftarkan ke Dinsos, nanti ke pesertanya langsung aktif, nanti didaftarkan di kantor BPJS Kesehatan. Tapi kalau yang cut off artinya itu harus melalui pengajuan dulu dari dinas sosial, kemudian ke dinas kesehatan yang lainnya, baru akan didaftarkan sesuai dengan kuotanya seperti itu. Nah kemudian ini atas Arkana, akhir tahun apakah tunggakan dihapus pemerintah? Ya Kakak Arkana, jadi untuk tadi kami sudah membahas juga terkait yang lagi yang lagi hype-nya ya, lagi hype-nya untuk tunggakan yang akan dihapuskan oleh pemerintah. Jadi untuk saat ini belum ada aturan atau belum ada info resmi dari BPJS Kesehatan apakah iuran itu akan tetap dihapus atau bagaimana, karena kami belum bisa memberikan informasi lebih lanjut. Nanti kalau memang sudah ada informasi lebih lanjutnya akan kami sosialisasikan ataupun informasikan secara baik itu media sosial ataupun yang lainnya seperti itu. Oke, selanjutnya mana lagi nih? Saya share dulu ya, biar ini. Oke, selanjutnya ini ada dari BSK Dani. Halo kakak, jadi izin saya baca pertanyaannya juga. Saya peserta PBI mau pindah mandiri kelas 1, tapi masa aktifnya lama banget. Iya kak. Oh iya, untuk peserta mandiri itu yang atas nama siapa tadi? Yang Dani ya? Iya. Saya peserta PBI mau pindah mandiri kelas 1, tapi masa aktifnya lama banget. Untuk statusnya kakak Dani sekarang BPJS pemerintah aktif ya?
dan mau beralih ke mandiri. Mungkin kalau misalkan mau beralih ke mandiri bisa untuk konfirmasi dulu untuk di kelas satunya. Kalau nanti misalkan mau dipindahkan bisa beralih ke mandiri dan dilengkapi berkasnya. Peralihan ke mandirinya Kakak Dani bisa melalui melalui Pandawa ataupun langsung datang ke kantor cabang Bulukumba atau langsung datang ke kantor cabang terdekatnya Kakak Dani di mana domisilinya ya. Terus boleh melakukan peralihan, cuman harus melengkapi berkasnya dulu. Nah, untuk berkasnya ada terkait pengunduran diri dulu dari PBI beralih ke peserta mandiri. Nah, nanti itu kami dinonaktifkan di akhir bulan. Terus beralih ke mandirinya dan status aktif di kelas satunya itu nanti per tanggal 1 di bulan depannya. Seperti itu. Oke. Sudah terjawab ya Kakak Dani ya. Selanjutnya yang sudah dibayarkan PBI kalau kerja masih dipotongi itu masuknya kemana Kak? Yang sudah Iya, dibayarkan. jadi sebenarnya kalau sudah terdaftar sebagai tanggungan pemerintah, kemudian kakak dari Yeni Oyeng ini terdaftar sebagai tanggungan perusahaan. Nah, itu yang tanggungan pemerintahnya itu langsung dilakukan penonaktifan, dialihkan ke tanggungan perusahaan. Jadi pemotongannya itu langsung diambil alih oleh perusahaannya sebesar 4%, 1%-nya ditanggung oleh karyawannya. Jadi tanggungan pemerintahnya itu sudah tidak diaktif lagi, dialihkan ke tanggungan perusahaan. Seperti itu Kakak Yeni. Oke, yuk nanya-nanya lagi yuk. Nah, dari Kakak Iva nih, gimana cara menggabungkan BPJS saya, BPJS pemerintah dan suami swasta, tapi suami sudah stop dari PT-nya. Nah, kondisinya Kakak Iva sekarang BPJS-nya BPJS gratis ya dan masih aktif. Terus suaminya yang non aktif karena sudah tidak ditanggung lagi sama perusahaan. Nah, kalau mau digabungkan sama suaminya, silakan melapor Ibu untuk diusulkan suaminya sebagai tanggungan pemerintah ke kantor dinas sosial terdekat. Di kantor dinas sosial terdekat. Saya nggak lihat ini. Sorry. Oke. Silakan mengusulkan dulu ya. Nanti terkait untuk berkasnya mungkin diinfokan kembali sama petugasnya dari dinas sosial apa saja yang wajib dilengkapi. Cuman itu ada masa tunggunya juga. Tidak bisa langsung teralihkan masuk ke tanggungan pemerintah. Oke. Karena di cross check dulu ya. Iya, terima kasih. Oke, Kakak Iva ya, udah selesai. Selanjutnya pertanyaan dari Kakak Rizky Amalia Hatta kembali. Tapi sampai sekarang saya dapat pesan bayar BPJS yang meninggal sudah 7 tahun yang lalu. Oke, jadi Kakak Rizky Amalia, ini sebenarnya kalau kami harus ngelihat dulu datanya. Jadi bisa dilaporkan ke kami atau ke kantor BPJS Kesehatan terdekat untuk dilaporkan dengan membawa surat keterangan kematian atau akte kematiannya dan berupa akte kematian atau surat keterangan kematian dan identitas lainnya yang meninggal. Soalnya kami akan melakukan cross check dulu apakah ini bisa dilakukan penghapusan atau tidak, seperti itu. Dan itu untuk tagihan yang masih ditagihkan melalui WA Blast-nya itu kami itu tadi harus tetap dilakukan cross check. Jadi peserta yang menunggak itu akan tetap ditagihkan, seperti itu. Jadi untuk peserta yang menunggak ataupun peserta mandiri itu sudah pernah terdaftar sebelumnya itu tetap wajib ya lakukan pembayaran. Karena untuk tunggakan tidak akan hilang, tapi untuk tunggakan yang apabila lebih dari 2 tahun itu bisa dibayarkan hanya 24 bulan saja. Ya, betul. Itu. Nah, lagi nih Margurita gitu. Halo Kakak, jadi pertanyaannya itu Kak mau tanya tanggal lahir di BPJS salah apakah wajib diubah? Wah, wajib. Nah, itu salah satu untuk memvalidasi data ya. Terkait untuk datanya peserta apabila tidak sesuai dengan KTP dan kartu keluarga atau ada perubahan segera dilakukan pelaporan untuk perbaikan datanya. Iya. Jadi perubahan data bisa melalui kanal layanan Pandawa tatap muka tanpa harus datang ke kantor BPJS. Lewat Pandawa. Tahu kan nomor Pandawanya 0811 8165 165. Oke, jadi Kakak Margareta untuk perubahan datanya wajib dilaporkan untuk mensinkronisasi datanya ya dengan data Capil dengan datanya kami. Oke. Selanjutnya dari dari Kakak Dani. Kan? Tadi
Karena ini Jauh sekali ya, ada banyak pertanyaan ya, kita jawab satu-satu dulu ya. bentar ya guys, bentar Kak, teman-teman JKN. Mana lagi ya? Itu Ya, di bawah masih yang lama. Oke, berarti apa tadi jawaban skip ya? apa ya? Skip ya untuk Kak Dani ya. Iya, Untuk masih dari lama. Sun, matahari nih ya mungkin ya. Kak, kalau di Vaskes pertama tidak ada layanan USG. Kalau mau USG bagaimana pakai BPJS? Oke. Semua Vaskes kayaknya ini ya. Atau kalau misalkan ada Vaskes yang tidak ada pelayanan USG-nya, mungkin diarahkan ke Vaskes tingkat lanjutnya ya untuk lakukan ini. Proses USG. Terkait itu harus daftar ini dulu, daftar antrian dulu di Vaskesnya. Nanti di sana, oh iya, nanti kalau sudah download aplikasi Mobile JKN, di aplikasi Mobile JKN itu ada namanya antrian online. Nah, ibu-ibu ataupun bapak-bapak atau kakak-kakak, kalau misalkan tidak sempat ambil antrian di Vaskesnya, itu bisa melalui aplikasi Mobile JKN-nya untuk pendaftaran antrian online-nya. Nah, nanti untuk pendaftaran antrian online-nya boleh melalui aplikasinya. Setelah itu silakan berkunjung ke Vaskesnya kalau sudah ada antriannya. Nanti dicek di sana. Kalau memang tidak ada untuk program USG-nya atau pengecekan USG-nya, nanti dirujuk ke Vaskes tingkat terdekat lagi. Iya. Gitu. Jadi kesimpulannya, kami rata-rata untuk di fasilitas tingkat pertama itu sudah disediakan namanya USG. Tapi kalau memang fasilitas tingkat pertamanya di Vaskesnya tidak ada sama sekali, itu nanti akan dilakukan tindak lanjut namanya rujukan ke FKRTL atau rumah sakit ya. Oke, jadi jawabannya sudah selesai untuk Kakak Sun. Selanjutnya Dari Kak, magang di BPJS bagaimana? Untuk program magang kayaknya ada ya, Kak Erika? Ada program magang. Oh ya, untuk magangnya sendiri bisa Dari langsung SMA ya? SMA, kuliah dan yang Ada. Nanti buka IG-nya BPJS Kesehatan deh. di www.website BPJS Kesehatan. Untuk bisa. program magangnya juga ada di situ. Ada, bisa. Bisa kok magang sambil kuliah, sambil sekolah. Ya, kalau misalnya kuliah dan SMA itu nanti bisa koordinasi ke PIC di sekolahnya dulu, kemudian ditanyakan ke SDM-nya kami, seperti itu biasanya. Oke, Kakak Yu. Ayo silakan join di BPJS Kesehatan. Nah, pertanyaan lagi nih dari Kakak Yani Oyeng. Wah. Kalau Kakak Yani Oyeng lagi. Tapi kalau nanti saya berhenti kerja, apa bisa dicairkan itu dana yang dipotong dari gaji saya, Kakak? Untuk program pencairan dana ini itu ada instansi sendiri ya. Untuk kakak-kakak, untuk pencairan dana itu ada namanya BPJS Ketenagakerjaan. Untuk BPJS Ketenagakerjaan boleh mungkin untuk pencairan dananya boleh langsung ditanyakan dulu ya sama ini. Kalau dari BPJS Kesehatan itu tidak ada terkait pencairan dana ataupun pemotongan dari gaji ya. Seperti itu. Karena memang kami ada dua, ada kesehatan, ada juga yang ketenagakerjaan. Bisa jadi perusahaannya cuma menanggung ketenagakerjaannya, untuk BPJS Kesehatannya tidak. Tapi bisa jadi juga dua-duanya menanggung. Boleh ditanyakan langsung sama pihak perusahaan yang menanggung. Nah, lanjut lagi nih. Tidak ada namanya ya, yang hanya bunga-bunga. Halo Kakak, bunga-bunga. Kak, kalau BPJS sudah tidak ditanggung sama mantan suami yang ASN, bagaimana kalau mau dialihkan ke Mandiri? Ya, dengan cara peralihannya melalui aplikasi Pandawa. Bisa lewat aplikasi WhatsApp-nya. Itu boleh dipilih layanan administrasi, terus pilih layanan pindah jenis kepesertaan atau peralihan. Seperti itu. Kalau memang ibu sudah statusnya nonaktif atau sudah tidak ditanggung sama mantan suami, dan bisa dialihkan ke Mandiri dan bisa memilih kelas, entah itu di kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Tahu nggak berapa total tagihan untuk kelas 1, kelas 2, dan kelas 3? Boleh disebutkan Kak Erika? Oke, sebenarnya kalau untuk kelas 1 itu iurannya sebesar 150.000 per orang, kelas 2 itu 100.000 per orang, kelas 3 35.000 per orang. Nah, 35.000 ini itu sudah sebenarnya seharusnya itu 42.000, tapi 7.000-nya disubsidi oleh pemerintah. Makanya yang ditagihkan cuma 35.000 untuk di kelas 3. Oke, lanjut lagi. Wah, banyak ya. Ini sudah berulang. Kak Imaji, kok JKN ku nggak bisa kebuka? Wah, notifikasinya apa yang tidak bisa terbuka? Apakah aplikasinya atau memang
Oh, lupa password. Kalau misalkan lupa password bisa ya dipilih lupa password dan dipastikan nomor handphone yang terdaftar itu terdata ya di sistemnya aplikasinya BPJS Kesehatan. Kalaupun nomor handphonenya dilupa, bisa nanti pengupdateannya melalui aplikasi WhatsApp ya lewat nomor Pandawa. Itu. Terus siapa lagi nih? Kalau ini sudah ini berulang. Kalau sudah Nah, kayak ini yang nonem ini berulang-ulang supaya bisa kebaca nih. Katanya NIK-nya nggak sesuai. Oh, NIK-nya ya yang nggak sesuai. Memang sudah sinkron nomor induk kependudukannya yang di ini di KTP dengan yang di aplikasi. Coba ditanyakan dulu. Kalaupun ada kendala boleh memilih layanan informasi ya atau pengaduan di aplikasi WhatsApp untuk terkait untuk datanya. Nanti kami bantu sinkronkan datanya. pesan. Salah. Berapa hari sih? Oke, naik banyak ya. Banyak banget. Aduh, Terima kasih teman-teman, jangan terima banyak nih. kasih. Bentar ya guys, kita lihat dulu, kita urutkan dulu pertanyaan-pertanyaannya. Ini ada yang terlewat deh. Oke kak, kalau Ini udah habis ya? nggak tahu. Iya. Katanya tunggakan BPJS. Ini tadi udah Dihapuskan. Udah di. Iya, tunggu jelaskan informasi dulu. lebih lanjutnya ya. Iya. Kalau mau tahu terkait untuk informasi terkait BPJS Kesehatan yang valid melalui Instagramnya BPJS Kesehatan Republik Indonesia RI. Itu yang valid ya, jangan yang ada di TikTok tuh yang kayak pemutihan ini tuh jangan. Pokoknya informasi resmi dari IG website BPJS Kesehatan, kemudian Ataupun Instagram di BPJS Kesehatan RI dan TikToknya juga ada. Jadi BPJS Kesehatan yang ada centang hijau birunya kayak gitu ya. Jangan yang ngabal-abal ya. Takutnya ada ini. Iya, masih banyak tuh yang hoax-hoaxnya. Jadi bukan hoax ya, kita belum memberikan. Dari Nafa Shop 08 mau tanya BPJS sebenarnya bisa nggak sih dipakai di luar daerah? Setahu saya bisa. Gimana? Udah kejawab itu kayaknya Kakak Nafa. Ya, jadi untuk memperjelas, untuk Vaskes itu bisa digunakan di mana saja apabila itu dalam keadaan emergency seperti itu. Jadi kalau dalam keadaan emergency itu bisa digunakan apabila misal ibu atau bapak ibu sementara berada di luar kota kemudian sementara sakit itu bisa digunakan. Oke? Bisa kok, bisa. Maksimal 3 kali layanan di Vaskes tersebut. Tapi kalau sudah menetap di situ ya mending dipindahkanlah Iya. vaskesnya di situ daripada berulang kali ke situ kan nggak enak ya sama vaskesnya ya. Oke, dari Kakak Nafa udah selesai. Dari Rap. Ini Resa Arab atau siapa ya? Bukan. Oh bukan ya. Oh. Halo Kakak Rap. Jadi ya, pertanyaannya, Kak gimana caranya minta kartu BPJS yang dari program pemerintah karena belum terima kartunya. Oh, jadi Kakak Rap ini sudah terdaftar yang gratis tapi kartunya belum ada katanya. Jadi Kartu ya. Untuk kartu BPJS Kesehatan sekarang itu sudah tidak dilakukan lagi pencetakan. Itu karena sekarang untuk data peserta itu sudah sinkron melalui aplikasi IKD atau KTP-nya ya. Jadi kalau untuk peserta yang misalkan sudah terdaftar sebagai peserta BPJS dan sudah aktif dan mau berobat sisa bawa KTP saja. Nanti KTP-nya yang diperlihatkan di vaskesnya, kalau mau berobat sisa itu saja yang Iya, diperlihatkan. jadi kita sudah terintegrasi dengan KTP. Jadi kalaupun ingin berobat cukup menggunakan NIK di KTP-nya karena di Vaskes ataupun di KRTL itu kami sudah disediakan juga aplikasinya kami. Jadi pada saat dicek NIK-nya akan muncul nomor BPJS-nya. Apabila aktif bisa digunakan, tapi kalau tidak aktif bisa diaktifkan kepesertaannya kembali. Oke? Nah, Jadi pastikan status pesertanya aktif dulu baru bisa digunakan sebagai KTP dan kartu keluarga. Soalnya kalau tidak aktif otomatis mohon maaf kami tidak bisa menjamin. Jadi harus dilakukan pengaktifan dan pastikan statusnya aktif ya guys. Iya, status aktif ya. Jangan hiraukan keaktifannya ya, jangan pada saat sakit baru mengecek keaktifannya. Jadi download aplikasi Mobile JKN di Mobile JKN itu ada namanya status kepesertaan, semuanya bisa dicek mulai dari Vaskes, status keaktifannya, kemudian merubah datanya bisa lewat aplikasi. Oke.
Untuk dari Kakak Jenny Gustina, untuk pengaktifan ulang apa harus ke kantor atau bisa online? Bisa online, jadi ada dua, layanan tanpa tatap muka dan kanal tatap muka. Jadi tatap mukanya itu bisa melalui BPJS keliling, BPJS online, dan kantor cabang. Kalau yang layanan tanpa tatap muka itu tadi Mobile JKN, Pandawa, Call Center 165, dan masih banyak lainnya. Tapi kalau mau dialihkan ke mandiri, bisa secara mandiri melalui aplikasi Mobile JKN atau lewat Pandawa melalui nomor 08118165165. Iya. Jadi kalau misalkan lagi sibuk nih atau gimana ya, mager. Ada kata-katanya orang mager ya, keluar lagi malas panas, lagi panas atau hujan, nggak bisa keluar, bisa lewat ini, lewat online. Nanti sambil rebahan gini terus mengakses aplikasi ya. Bisa Lebih mudah kan daripada ke kantor. Kalau jauh kantornya juga ya bisa. Bedanya. Oke. Kak, bedanya BPJS Kesehatan Pemerintah dan BPJS PUPU apa ya? Dini Ui gitu. Yang mana Dini? Ui, Iya, Kak, bedanya BPJS Kesehatan Pemerintah dan BPJS PBPU apa ya? Wah, sangat jauh berbeda. Nah, kalau yang tanggungan BPJS pemerintah itu pemerintah yang lakukan pembayaran setiap bulannya. Kalau untuk yang tanggungan BPJS Mandiri itu untuk pesertanya sendiri yang lakukan pembayaran. Cuma untuk di kelas 3-nya mungkin sama ya. Terkait pelayanan sih sama, BPJS pemerintah ataupun BPJS Mandiri itu sama ya. Yang membedakan itu mungkin cuma ada kelas rawat 1, kelas rawat 2, dan kelas rawat 3. Kalau untuk BPJS pemerintah itu untuk BPJS pemerintah itu saya lupa. Oke, jadi perbedaannya untuk BPJS Kesehatan Pemerintah dan BPJS PWPU. PWPU ini ada PWPU pemerintah daerah dan PWPU mandiri. Jadi mungkin maksudnya perbedaan pemerintah dan yang mandiri ya. Nah, untuk bedanya sendiri, BPJS Kesehatan dibayarkan oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat, sedangkan untuk peserta mandiri dibayarkan oleh perorangannya. Seperti itu, guys. Oke, Kakak Diniu. Dini Oi sudah terjawab ya. Selanjutnya ada dari Nafa Shop lagi nih. BPJS saya aktif tapi nggak bisa di rumah sakit pakainya. Iya, jadi kalau untuk pelayanan kesehatan itu kami ada prosedur. Jadi pelayanan kesehatan itu silakan berobat dulu ke vaskesnya, kemudian nanti akan sesuai indikasi dari dokter itu akan dirujuk ke rumah sakit. Nah, kemudian bisa langsung dipakai ke rumah sakit apabila dalam keadaan emergensi seperti itu. Entah kayak itu emergensinya dalam tanda kutip entah itu tidak sadarkan diri dan yang lainnya itu bisa langsung ke rumah sakit. Oke. Selanjutnya dari kakak Devi. untuk Nafa Shop udah selesai kakak ya untuk jawabannya. Selanjutnya ada dari Devi Lydia. Kak, kalau mau pakai BPJS di luar pulau bisa nggak atau daerah? Oh, untuk daerah apa sih maksudnya? Kalau mau pakai BPJS di luar pulau, mungkin mau berobat bisa ya di luar daerah. Kalau misalkan ada lagi di pulau tuh bisa sih sebenarnya, yang tadi sudah dijawab sama Kakak Erika. Untuk peserta BPJS sih misalkan ada yang di luar daerah dan ingin membutuhkan perawatan kesehatan atau pelayanan kesehatan, itu bisa digunakan 3 kali kunjungan dalam sebulan. Tapi kalau misalkan menetap di daerah itu mending pindah vaskes ya ke daerah itu ya. Oke. Triana magang. Oke, dari Kakak Triana lagi nih, semua kantor BPJS magang. Iya, semua. Ada sih yang ya tergantung sih dari kebijakan SDM-nya ya, yang dibutuhkan. Kalau ada yang dibutuhkan mungkin bisa direkrut. Ya, dari Kakak Yuyun lagi nih, Kakak. Kalau BPJS bisa cover untuk Karaeng, orang Bugis itu Karanggigi. Oh, untuk scaling ya? Kalau scaling mohon maaf mungkin belum atau gimana ya, sesuai indikasi medis. Jadi sebenarnya kalau untuk Karanggigi sebenarnya selama bukan untuk estetik itu nggak ditanggung, tapi kalau selama sesuai indikasi itu akan tetap ditanggung. Entah itu dia memang mengganggu karang giginya dan indikasinya dari dokter itu memang harus ini akan tetap dilayani, akan tetap dijamin oleh BPJS Kesehatan. Kapan pemutihan Kak? Tadi udah dijawab, belum ada informasi resminya. Ditunggu ya. Selanjutnya apa benar sekarang ada BPJS
apa sih BPJS umum dan BPJS puskesmas. Nah, Maksudnya? mungkin maksudnya BPJS pemerintah dan BPJS mandiri ya dari kakak Cece. Gitu ya? Jadi iya BPJS mandiri jadi untuk segmen peserta itu ada beberapa PPU, PBPU mandiri, PBPU Pemda, PBIJK dan pensiunan itu adalah segmen kepesertaan. Jadi untuk semua segmen ini bisa berobat vaskes pertamanya, kemudian untuk rumah sakit sesuai dengan indikasinya dan dalam keadaan gawat darurat bisa langsung digunakan langsung ke rumah sakit seperti itu, seperti yang dijelaskan tadi kakak-kakak ya. Kemudian Dari CUCU 11. Kalau mau nanya tadinya kan BPJS di tempat kerja. Nah ini terpotong Kayaknya ada ya, potongannya deh ini. Kalau izin kalau mau bertanya jangan dipotong-potong ya. Karena takutnya nggak kejawab tuh. Iya benar. Kak, kalau dari kita jawab dulu dari kakak Maikia ya. Kak mau nanya apakah BPJS ada pemutihan sama ya dengan jawaban yang tadi ya? Belum ada ya, belum Mau ada ditunggu informasi ya. resminya. Nanti akan kami informasikan kalau memang ada. Oke. Kak mau tanya mengenai dari kakak Cynthia Pratiwi. Kak mau tanya mengenai BPJS Kesehatan yang ada di pembebasan pembayaran dan pemerintah itu gimana kak? Ini kayaknya sama deh dengan pernyataan yang di atas ya terkait untuk pemutihan. Sama-sama. Jadi rata-rata itu ya terkait iuran yang melakukan pemutihan itu ada kata-kata dari Caimin bisa dengerin. Caimin. Oh iya, dari Bapak Caimin ya. Jadi itu sebenarnya masih berseliweran di TikTok. Mohon bersabar ya, jangan ada yang percaya terkait informasi dari luar dulu. Nanti info terkait resminya nanti dari BPJS Kesehatan sendiri. Nah kalau dari Yuyun, kalau BPJS bisa cover untuk karang gigi gak? Sudah ya, tadi dijawab untuk terkait scaling giginya. Selanjutnya Dari CUCU. udah itu tadi. Kak mau nanya tadinya BPJS di kerjaan udah tahu ya? Kapan pemutihan? Oke, sudah selesai ya tadi. Udah oke. Apa? ACK. Kak mau tanya untuk aplikasi JKN itu tiap individunya punya akun sendiri-sendiri atau bagaimana ya? Oke, jadi untuk akun mobile JKN itu kecuali kalau segmennya berbeda itu wajib memiliki akun tersendiri. Tapi kalau kepesertaannya satu, jadi cukup satu aplikasi itu akan mencakup untuk seluruh anggota keluarganya. Kalaupun misalkan belum satu kepesertaan atau belum satu aplikasi mobile JKN dan segmennya sama, itu bisa digabungkan melalui aplikasi ini WhatsApp ya, penggabungan kakak. Kalau misalkan satu kakak ya, itu bisa digabung. Kalau gigi. Jangan lupa ya, nomor pandawannya kita 0811 81 65 165. Oke, selanjutnya Call Me Gigi, Kak, kalau mau ganti Vaskes, apakah harus langsung ke BPJS atau bisa aplikasi? Sangat bisa sekali lewat aplikasi. Kalau misalkan sudah Secara download ya. mandiri bisa lewat aplikasi mobile JKN dan bisa juga melalui Pandawa ya. Iya. Berapa hari dari Kakak Siti? Berapa hari pengurusan data bermasalah karena identitas SK pensiunan berbeda dengan NIK KTP? Oke. Udah cukup 1 hari ya. Kalau misalkan datanya atau berkasnya sudah lengkap, untuk SK pensiunannya Kelengkapan dilengkapi berkasnya dulu. apa sih, Kak? Kalau misalnya kayak pengurusan data bermasalah itu? Untuk pengurusan data bermasalah pensiunan mungkin ya. Iya. Jadi kan ini dia data bermasalah karena NIK-nya, NIK KTP-nya yang berbeda. Jadi sebenarnya tergantung kalau NIK KTP-nya itu harus dikoordinasikan ke Capil dan Capilnya ada sekitar proses berapa hari. Kami kan itu tadi kami ada validasi dengan Capil, berarti kalau Capilnya sudah melakukan perubahan, kami juga bisa mengupdate datanya seperti itu. Jadi tergantung dari kondisi apakah sudah Sudah sinkron ya? Dikonsolidasikan ke Capil atau tidak. Karena kami menyinkronkan datanya melalui Capil, kemudian untuk SK-nya silakan dibawa, bisa juga melalui Pandawa untuk melakukan perubahan data. Sudah terjawab ya. Dari Cia Fauzia, mirip namaku ini. Untuk BPJS yang mau dialihkan ke BPJS pemerintah bagaimana? Tunggakan harus dilunasi. Iya. Iya. Jadi tunggakan bagaimana Kakak? Untuk tunggakan itu tetap wajib ada ya dan wajib dilunasi. Untuk ketentuan tunggakan yang dilunasi itu maksimal 24 bulan. Dan apabila sudah dilakukan pelunasan silakan dilengkapi untuk kelengkapan berkas untuk pendaftaran BPJS yang gratisnya ya. Dan silakan melaporkan ke Dinas Sosial untuk dilakukan peralihan. Kalau belum teralihkan ya silakan menunggu saja sambil melakukan pembayaran rutin setiap bulannya ya sebagai peserta yang wajib lakukan pembayaran.
Nah, dari kakak CUCU, Kak, tadinya BPJS dari kerjaan, terus sekarang pengen ikut mandiri, caranya gimana ya Kak? Statusnya sudah tidak aktif ya? Kakak CUCU dari perusahaan. Katanya kan tadinya dari keterangan sekarang pengen ikut mandiri. Oh iya, jadi artinya kalau misalnya Mas sudah tidak bekerja di perusahaan, bisa dialihkan ke mandiri, bisa lewat aplikasi mobile JKN, bisa dialihkan secara mandiri oleh kakak CUCU sendiri ya, lewat aplikasi. Dipastikan registrasi dulu mobile JKN-nya. Oke? Nah, di aplikasi mobile JKN itu nanti memilih menu perubahan data peserta ya, dan perubahan segmen dari tanggungan PPU ke peserta PBPU. Iya, betul. Seperti itu. Dari Araseo atau Angaseo? Oh, Angaseo. Kak mau nanya, kalau BPJS PBI pindah Vaskes bakal berubah ke BPJS Mandiri? Oh, enggak lah. Untuk BPJS yang gratis itu tergantung dari anggaran dan kuota pemerintah juga. Kalau misalkan kakaknya mau pindah Vaskes ya mending dipindahkan, jangan takut ya sampai teralihkan ke BPJS Mandiri. Iya, sebenarnya nggak ada pengaruhnya Nggak ada. untuk perubahan data Vaskesnya, terus peralihan segmennya itu tidak ada karena itu beda menu. Nah, perubahan segmen dan perubahan Vaskesnya itu ada semua di aplikasi mobile JKN, kecuali kalau tanggungan pemerintah itu nggak ada di aplikasi mobile JKN karena itu masih menjadi wewenang dari Dinas Sosial sendiri. Begitu guys. Dari ACK lagi, Kak mau tanya, untuk aplikasi JKN itu tiap individunya punya akun sendiri-sendiri apa gimana? Sudah ya terjawab tadi ini mungkin ya. Cuman ini double-double biar terjawab pertanyaannya. Dari Meganya. Kak, kemarin kan saya BPJS dari kantor, sekarang udah resign, mau pindah ke Mandiri gimana? Bisa lewat aplikasi mobile JKN atau Pandawa kakak ya, di 08118165 di Pandawa, dan pastikan di mobile JKN terregistrasi, kemudian kakak pilih ubah perubahan data, kemudian ubah segmen, baru bisa dialihkan ke Mandiri secara mandiri oleh kakaknya sendiri. Okay. Dari Bapak Hamriyadi Adi, ini Bu, ada peserta sudah dibayar tagihannya, tapi setelah pemisahan kakak muncul lagi tagihannya gimana? Nah, ini gimana kan, tuh? Ini peserta sudah dibayarkan tagihannya, tapi setelah pemisahan kakak muncul lagi tagihannya. Nah, ini kan sebenarnya untuk tagihan secara mandirinya, apakah pada saat dipisahkan? Oh, ini sudah dilakukan pembayaran ya, tapi setelah pemisahan kakak muncul lagi tagihannya. Mungkin dia belum bayar iuran selanjutnya, Kak. Bisa jadi belum bayar. Jadi kan setelah melunasi tunggakannya sudah melunasi tunggakannya, otomatis iuran berjalannya akan tetap berjalan. Jadi tidak semerta-merta sudah membayar tunggakannya, untuk pembayaran selanjutnya tidak dibayarkan lagi. Tidak begitu ya, teman-teman. Jadi pembayarannya itu setiap bulan. Oke, untuk jadi peserta mandiri yang baik, lakukan, kalau misalkan mau menggunakan haknya, silakan lakukan kewajibannya ya, lakukan pembayaran. Jadi pembayaran setiap bulan bagi peserta mandiri. Nah, setiap tanggal berapa tuh Kak Erika? Sebelum tanggal 10, ingat. Jangan lupa ya. Sebelum tanggal 10 atau terdebit langsung di rekeningnya di setiap tanggal 5 sampai tanggal 20. Iya, kalau ada saldo sih langsung terdebit ya. Benar, jadi pastikan ada saldo di rekeningnya. Kakak Supriyati, Kak mau tanya, BPJS saya kok bisa dibayar ya? Maksudnya kalau peserta mandiri bisa dibayar ya. Jadi kalau masuk peserta mandiri, silakan dilakukan pembayaran. Gimana maksudnya ini? Mungkin nggak bisa dibayar ya? Kak mau tanya dari kakak SK. Oh, sudah ini tadi. Kak mau tanya, kalau dari Adiba, kalau BPJS daerah mau pindah ke Askes bisa ya Kak? Askes itu masih zaman dulu ya? Iya, jadi sebelum BPJS memang namanya Askes, itu khusus untuk PNS ya. PNS. Jadi Kak mau tanya, kalau BPJS daerah mau pindah ke Askes, oh maksudnya mungkin pindah Vaskes ya? Adibanya ini sudah beralih ke PNS ya? Gimana sih? Ya diperjelas dulu ya, pertanyaan nanti kita jawab. Soalnya ini kita mau menjawab tapi takutnya masih ambigu pertanyaannya. Oke? Ini sudah double juga. Yang baru-baru ya kita cari ya. Dua-duanya udah ya? Udah semua ya? Ih, luar biasa ini. Tapi luar biasa teman-teman JKN untuk antusiasnya pertanyaan-pertanyaan yang masih banyak ya. Santai ya, nanyanya ya. Aduh, gimana itu? Udah kayaknya. Udah kayaknya ya. Udah ya?
Gini aja siapa yang paling. Lihat dulu Kakak Uci ya. Udah. Kayaknya serius banget ini Kakak Ucinya. Aduh, ada banyak banget ya pertanyaan tadi, 70 sampai 90 sekarang. 99 lebih tuh. Luar biasa pertanyaan kakak-kakak ini. Kita baca dulu pertanyaannya. Wait ya guys. Ini dari Kakak Nopita. Kak, kenapa di Mobile JKN saya bapak saya nggak ada ya? Hanya saya bertiga dengan ibu dan saudara. Ya itu kami harus ngecek dulu apakah kakak ini beda segmennya karena apa. Entah kakak siapa tadi Nopita, apakah dia tanggungan pemerintah? Kalau tanggungan pemerintah itu kan ada dua, tanggungan pemerintah daerah dan tanggungan pemerintah pusat. Kalau memang bapaknya terdaftar sebagai tanggungan pemerintah, pemerintah daerah, kemudian kakak Nopita dan 3 orang lainnya itu tanggungan pemerintah pusat, otomatis segmennya nggak bisa disatukan karena beda pembayarannya dari pusat dan yang satunya daerah. Oke? Jadi segmennya nggak bisa disatukan. Jadi tetap harus masing-masing download aplikasinya masing-masing dan kakak Nopitanya sendiri. Oke? Bentar. Apalagi nih Kak? Dari The Daddies. Kak, kenapa tagihan di aplikasi JKN beda dengan tagihan yang dikirim lewat chat WA ya? Oh, yang kemarin ya? Oh iya, ini lagi high memang. Jadi mohon maaf Kak The Daddy. Jadi saat ini kami memang ada WA Blast yang menyatakan kalau untuk tunggakannya tuh bisa jadi 2 kali lipat. Mohon Double maaf, ya, itu memang double betul. tagihan. Itu langsung dari WA Blast resmi dari BPJS Kesehatan dan kami juga sudah mengklarifikasi melalui WA Blast juga. Mohon maaf bahwa itu pure dari kesalahan kami, dari kesalahan teknisnya. Jadi tak perlu khawatir untuk tunggakannya itu tidak sesuai dengan yang ditagihkan, melainkan bisa dicek melalui aplikasi Mobile JKN atau lewat Pandawa juga terkait informasi di ngecek tagihan iuran. Oke? Jadi bisa diabaikan ya guys. Kalau memang tagihannya sekitar 2 jutaan lebih, kemudian yang seharusnya di aplikasi Mobile JKN cuma sekitar 900-an atau 800-an itu cukup, dan yang betul itu adalah di aplikasi Mobile JKN. Jadi lebih validnya mending dilakukan di aplikasi Mobile JKN-nya sendiri ya. Betul. Atau menghubungi lewat Pandawa juga untuk layanan informasi terkait untuk cek status tagihan ya. Nah, dari Miel, Kak, kalau mau ganti nomor telepon Mobile JKN bisa lewat telepon nggak? Soalnya nomor lama udah nggak ada lagi. Ya, ini yang sering terjadi nih, nomor handphone yang sudah tidak sinkron atau nomor handphone yang sudah lama ya, sudah tidak terpakai dan ada nomor barunya lagi. Silakan lakukan perubahan identitas atau perubahan nomor handphone melalui kanal layanan Pandawa, atau juga bisa langsung datang ke kantor cabang. Iya. Atau juga bisa lewat Viola ya. Nah, kalau misalkan ada Viola, layanan Viola di kantor kecamatan terdekat, boleh silakan lakukan pelaporan di situ. Iya. Aduh. Itu apa lagi tuh kakak? Kak, kalau kepala desa nggak mau bantuin kita gimana ya? Maksudnya? Iya. Oh, peran yang gratis mungkin ya? Iya benar. Kalau tanggungan pemerintah itu sebenarnya bisa langsung dilaporkan ke dinas sosial. Hanya saja kan itu tetap harus usulan dari desa ataupun kelurahannya. Apakah kakak ini ataupun teman JKN ini berhak untuk mendapatkan yang gratis seperti itu. Kak, cara pengaktifan BPJS kelas 3 bagaimana? BPJS apa ini? Yang gratis atau yang mandiri? Yang mandiri itu bisa lewat aplikasi Mobile JKN. Nanti kita siapkan kartu keluarganya, dan untuk rekeningnya, untuk auto debitnya rekening ataupun yang non bank seperti itu. Kak, aku kemarin BPJS. Aduh, santai bro ya, santai ya. Aduh, pusing saya ini. Pusing. Kak, aku udah resign dari kerjaan, otomatis nggak bayar BPJS, tapi bapakku PNS, apa dipotong lewat gaji Bapak? Oke, jadi sebenarnya dia sudah resign dari kerjaannya, tapi otomatis nggak dibayar BPJS-nya karena sudah dinonaktifkan oleh perusahaan. Tapi bapakku PNS, apa dipotong lewat gaji? Iya, jadi otomatis kan segmennya udah berbeda, sudah dialihkan ke tangan perusahaan. Kemudian untuk orang tuanya itu kan tangan PNS. Nah, apakah kakak siapa tadi? Kakak ini ya, siapa namanya? Tapi gambar ini ya, gambar organ dalam. Oh, jantung kayaknya. Jantung kayaknya ini ya. Ya, kakak jantung. Ya, dari kakak jantung, apakah ini kakak masih masuk
dalam kategori tanggungan atau tidak. Soalnya kalau tanggungan tanggungan PNS anak itu maksimal 25 tahun apabila masih kuliah gitu. Kalau memang sudah tidak kuliah silakan otomatis bisa dialihkan ke mandiri, bisa lewat BPJS aplikasi Mandiri kemerdekaan atau Pandawa. BPJS pertama dibayar APBN, terus sekarang seharusnya nggak aktif, jadi harus ubah mandiri ya. Boleh kalau mau aktifkan kembali, tapi kalau mau tetap yang gratis boleh usulkan kembali ke Dinsos ya. Iya, benar. Kak bener nggak? Aduh hype sekali nih ya pemutihan. Aduh Iya, mohon bersabar ya. pemutihan ya guys. Untuk terkait pemutihan BPJS Kesehatan mohon bersabar, tunggu informasi lebih validnya melalui aplikasi Instagram. Nanti akan diinfokan dari aplikasi Instagram, mungkin juga bisa lewat Facebook ya, Facebooknya BPJS Kesehatan. Bisa jadi ada info nanti. Itu guys. Ada kakakku, sapa kakakku dulu. Siapa ini? Enggak tahu. Sapa dulu kakak. Halo. Kang balas komen. Halo. Siapa? Irham. Oh Irham. Irham. Aduh. Salam kenal Irham. Ini kakak Uci. Nah, kita mana lagi ya? Alpenliebe. Wah, enak nih gula-gula. Kak, kalau BPJS sudah nggak aktif masih ada tunggakan. Kalau mau diaktifin lagi gimana ya caranya? Harus bayar dulu ya. Bayar dulu ya tagihannya baru bisa diaktifkan kembali. Karena peralihan itu tidak bisa kalau dalam kondisi masih ada tunggakan. Info loker, aduh, silakan. Ada di website BPJS Kesehatan, silakan dibuka ya guys di www.bpjskesehatan.com. Selalu buka kok, silakan di cari linknya ya. Kak kalau up dari kelas 3 mana ya tadi? Ya Allah, sabar ya Allah. Banyak ya guys, terima kasih loh antusiasnya untuk bertanya. Ya lewat tuh. Kak kalau lulus P3K tahap 2 itu kan ada tanggungan, apa itu langsung terbayarkan oleh kantor atau gimana? Iya. Jadi kalau untuk tanggungan yang PPU itu bisa langsung dimasukkan ke dalam tanggungan. Jadi kalau memang belum masuk bisa dilaporkan atau bisa juga melakukan penambahan anggota keluarga lewat Pandawa. Maksimal tanggungan itu 3 ya, 3 anak dan 1 suami ataupun istri yang menjadi tanggungan. 1 orang istri ya dan 1 orang suami. Ingat ya, bukan 2, bukan 3 dan lebih. Boleh diingat dengan seksama ya. Oke, mungkin untuk pertanyaan berikutnya mungkin di live TikTok selanjutnya ya. Kita udah habis nih, padahal udah habis. banyak sekali. Nanti mau yang ditanya-tanya, kalau mau tanya-tanya juga bisa ini lewat website ya, atau tanya terkait untuk loker juga nanti kunjungi websitenya BPJS Kesehatan. Terkait pemutihan tunggu pembahasan selanjutnya ya. Siap. Jangan Belum ada info resmi guys. Belum ada info resmi ya terkait pemutihan iuran BPJS. Akan diinformasikan, jadi tetap pantau terus. Banyak kanal informasinya. Tunggu saja informasi lebih lanjutnya dari Caimin. Salah. Oke, dari Mimin. Oke. Kita tutup ya lain kali ya. Nanti kalau ada live lagi boleh silakan. Ya. Nanti ditanya-tanya terkait layanan BPJS Kesehatan. Satu lagi deh, ini Kak, kalau kecelakaan bisa nggak pakai BPJS nggak di IGD? Kalau untuk kecelakaan ada naungan sendirinya ya, ada naungan sendirinya atau instansi sendiri yang menanggung terkait untuk seperti jasara harja. Nanti kalau misalkan sudah lebih limitnya dari jasara harja dan itu bisa dikembalikan ke BPJS Kesehatan sesuai dengan laporan kepolisian seperti itu. Tapi nanti dicek kembali. Oke? Pertanyaan terakhir dan jawaban terakhir dari saya ya, dari Kakak Erika juga. Oke, Apa itu tadi? dari itu kecelakaan. Oke, kecelakaan kerja tadi sudah dijelaskan sama Kakak Uci. Jadi kalau untuk kecelakaan kerja itu kan Ada naungannya ya. naungannya yaitu BPJS ketenagakerjaannya sendiri. Kayak gitu, kecuali kalau misalnya kayak kecelakaan tunggal dan kecelakaan ganda pun itu berbeda lagi, karena kan kalau kecelakaan ganda itu lalu lintas dan yang penjaminnya adalah jasara harja. Jadi penjamin pertamanya itu adalah jasara harja. Dan kalau untuk jasara harja itu kan punya limit ya, punya limit untuk ditanggung maksimal 20 juta. Dan selanjutnya kalau memang untuk kecelakaan tunggal itu bisa ditanggung BPJS Kesehatan, tapi dengan catatan ada laporan kepolisian dari
polsek atau apa Iya, sih? Polres polres kayak gitu ya. setempat lah yang Apakah terdekat ini pure dari tempat memang, kejadian. Ya betul. Jadi apakah ini pure adalah kecelakaan Kecelakaan tunggal, tunggal seperti ataupun itu. kecelakaan ganda. Nanti jelasan lebih lanjutnya di kantor kepolisian ya. Iya. Oke, untuk pertanyaan yang lain mungkin dilanjut ya nanti di lain hari untuk live TikTok selanjutnya. Oh iya, minggu depan hari Jumat. Hari Di Jumat ya? Jam setengah 4 atau di 4. jam 4 sore ya Iya, guys. waktu Jadi Indonesia siapkan pertanyaan-pertanyaan kalian. Kami akan datang. Berjumpa Salah. lagi di minggu depan di setengah 4 atau di jam 4 sore. Oke guys, jadi mohon maaf untuk teman-teman yang tidak sempat kami jawab pertanyaannya. Nanti di minggu selanjutnya di live TikTok selanjutnya. Kita tutup dengan assalamualaikum Saya Erika dan ada Kak Uci. Kami akhiri untuk Jangan live lupa TikTok hari download ini. aplikasi Mobile Mobile JKN JKN dan akses layanan Pandawa di 0811 8165 165. Oh iya, dan jangan lupa di follow dulu dong. Ya, follow ya teman JKN ya. Dan jangan lupa tap-tapnya sempat Tap-tap ada layarnya. pause Ada ya. pause